tahun ketiga ya, betul ya? Ya betul Bu, tahun ketiga Bener semester ya, 6. tahun ketiga ya. Artinya di antara adik-adik ini sudah ada yang proses untuk pengajuan proposal skripsi, betul? Belum? Baru semester besok kah atau baru semester ini sudah ada yang mulai mengajukan? Karena seingat saya tahun ketiga situ sudah bisa pengajuan ya, semester 6. Sudah ada yang mengajukan skripsi adik-adik? Judul skripsi dan teman baru merumuskan gambaran Bu. Baru, oke, sudah ingin ya. Berarti sebenarnya di praktikum di perkuliahan ini adik-adik sudah menyicil nih, dikit-dikit sudah mulai bisa memahami. Kemarin Pak Reja sudah sampai di tahapan penentuan kotak ukurnya dan sebagainya, penentuan sampingnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya seharusnya eksplorasi data ini 2 kali pertemuan adik-adik. Jadi kemarin ada Miss ya, Pak Reja seharusnya menyelesaikan pertemuan kedua dan ketiga itu dalam 1 kali pertemuan, tapi akhirnya jadi 3 kali pertemuan gitu kan. Jadi pertemuan 2, 3, 4 gitu kan. Seharusnya eksplorasi data ini startnya dari minggu kemarin dan minggu ini gitu kan. Tapi karena materi ekologi kuantitatif ini sangat-sangat padat sekali adik-adik, mohon maaf sekali ya. Karena memang ini materi yang sangat mendukung kalian untuk melakukan analisis dan juga menentukan metode penelitian, khususnya bagi adik-adik yang nanti mau penelitian khusus di bidang ekologi ya. Ekologinya nggak mesti ke vegetasi, tapi bisa juga ke satwa, ya bisa juga ke satwa ataupun bisa juga ke pedas sebenarnya, ke pengolahan daerah sungai. Tapi kalau untuk aspek sosial tidak di cover di sini ya, tidak di cover di ekologi kuantitatif begitu. Jadi karena terlewat seharusnya ini pertemuan yang kedua untuk eksplorasi data ekologi, sehingga untuk separuh pertemuan kita asinkronkan dalam artian nanti ada bahan-bahan ya, ada beberapa poin-poin yang akan saya berikan, nanti adik-adik silakan untuk mencari studi literatur sendiri ya, membaca-baca sendiri, karena itu sebenarnya sangat umum sekali digunakan dalam penelitian di bidang ekologi khususnya. Karena besok gitu kan, pertemuan yang besok yang ke-6 itu sudah langsung ke bab yang berikutnya ya. Jadi ini sebenarnya cukup padatnya eksplorasi data ekologi. Semoga adik-adik tidak terseok juga ya. Jadi insya Allah saya coba pelan-pelan ya eksplorasi data ekologi. Sebenarnya adik-adik sudah pernah melakukan di riset mata kuliah riset manajemen satwa liar ya, sudah loh, karena riset manajemen satwa liar itu juga adik-adik melakukan pendekatan ekologi kuantitatif ya, tapi di bidang satwa ya. Kita masuk ke eksplorasi data ekologi. Kalau kemarin adik-adik sudah dijelaskan oleh Pak Riza terkait tentang penentuan samplingnya ya kan, masuk ke subnya data collection. Jadi kalau kita lihat dalam tahapan pengamatan atau penelitian dengan pendekatan ekologi ya, kita mau melakukan kajian tentang ekologi ya, di bidang ekologi ada beberapa bagian besarnya itu ada pertama dari data collection-nya, kemudian data analisis ya, koleksi data. Pengkoleksian data itu startnya dari mana sih sebenarnya? Startnya itu kita mendefinisikan dulu atau menentukan tujuan dari penelitiannya atau tujuan dari kajiannya. Lalu kita memberikan ruang lingkupnya, memberikan batasan. Ya, kita udah tahu tujuannya apa, kita tahu batasannya apa, sehingga kita bisa menentukan desain samplingnya seperti apa. Termasuk nanti ketika sudah menemukan desain sampling, kita bisa melakukan pengukuran. Ya, nah ini adalah tahapan di pengkoleksian data. Lalu setelah datanya sudah diperoleh, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita melakukan data analisis. Nah, analisis data. Analisis data itu kita mengeksplorasi data yang kita punya. Kan? Kemudian kita bisa memilih nantinya ditabulasikan dulu, kemudian nanti kita bisa melakukan kajian disesuaikan dengan tujuan penelitian kita itu mau seperti apa ya. Di sini sampai ke structuring kita bisa mendefinisikan pola dari biotik. Misalkan adik-adik ngambilnya adalah organisme ya, biotiknya gitu kan, nanti akan ada 2 pilihan yang adik bisa lakukan, bisa menginterpretasikan dalam
deskripsi komunitas atau mungkin tentang korelasi. Nah, ini pasti dilakukan nih ketika teman-teman atau adik-adik kemarin praktikum riset. Ini udah riset semua kan ya berarti ya? Riset manajemen satwa liar sudah semua ya? Sudah, Bu. Sedang, Bu. Sedang? Masih progres, Bu. Oh, masih on progress. Nah, ini yang biasanya adik-adik lakukan, analisis korelasi atau hubungan, ya nggak? Misalkan keberadaan rusa, masih benar? Masih rusa, burung, herpet, masih kan? Iya, masih, Bu, gitu. Masih. Iya, Bu, masih, Bu. Tenang saja, berarti kita tidak beda. Ketika saya dulu kuliah juga sama. Rusa, herpet, dan juga burung. Rusa itu tentang sosialnya juga. Masih Juga, Bu. Iya sih banget ya. Iya, Bu. Nah, ini yang mungkin kalau yang sudah di level adik-adik lakukan sekarang sudah sampai ke data analisis ya, atau analisis data. Sudah mungkin memilihnya ketika mau mendefinisikan tentang pola organismenya, mungkin banyak yang mengarah ke tentang korelasinya. Bagaimana hubungan antara faktor biotik dengan faktor abiotiknya atau lingkungannya. Ya. Kita bisa nanti ada penyusunan hipotesis dan lain sebagainya. Dan setelah nanti ada hipotesis atau kita melakukan prediksi, kalau diprediksi itu nanti kita bisa mengeluarkan rekomendasi atau bisa juga kita melakukan suatu tes atau suatu uji. Sama juga dengan hipotesis. Hipotesis ini biasanya diselesaikan dengan cara pengujian. Ya, pengujian atau membuat model. Model yang maksudnya seperti apa sih ketika mengeksplorasi data? Eksplorasi data yang kita punya nih, ini ada beberapa istilah dalam statistik ya, adik-adik. Pasti sekarang juga dalam level melakukan ini gitu kan. Sebelum berangkat ke lapangan kan pasti sudah tahu populasi itu apa, sampel itu apa, ya kan. Kemudian ada parameter, ada variabel, nah, ada statistik. Kemudian ada akurasi atau ada precision, ya, keakuratan dan presisi. Ini berbeda sebenarnya, istilah yang berbeda. Kemudian ada bias ataupun juga ada error. Ini ada istilah-istilah statistik, tidak akan saya jelaskan di sini karena ini sebenarnya sudah diajarkan juga di mata kuliah statistika ya, kemungkinan di statistik sudah diajarkan di ekologi kuantitatif. Materi-materi seperti ini pun sangat umum sekali akan kita sering dengar ya, atau sering kita baca di baik di buku Ludwig dan Renault yang statistical ecology ataupun yang Muller-Dumbuis ya tentang analisis vegetasi, itu akan banyak sering kita dengar. Lalu kalau tadi kita masuk ke analisis data. Analisis data itu kan rangkaiannya banyak sekali kegiatan dari analisis data. Yang perlu kita lakukan apa sih sebenarnya? Kita pertama kali sebelum kita menganalisis, menentukan mau uji apa, kita harus mengeksplorasi data itu dulu. Eksplorasi data ini apa sih maksudnya? Eksplorasi data ini kita memahami data yang kita punya. Yang udah-udah nih ketika ada di riset ya, praktikum riset, data faktor lingkungannya banyak banget. Abis itu bingung, datanya diapain ya? Betul? Betulkah? Betul, Bu. Betul. Ini udah nyusun laporan ya atau belum? Sedang proses. Sudah, Bu. Iya, Bu, lagi nyusun laporannya. Sudah tinggal presentasi belum? Tinggal revisi, Bu. Tinggal revisi. Sekian, Bu. Revisinya mumet ya. Revisinya mumet. Nah, ini sebenarnya dia pasti sudah melakukan eksplorasi data dulu ya. Kita mencoba memahami nih dari tujuan yang kita punya apa, kemudian data yang kita punya itu apa saja, kemudian jenis-jenis data yang kita punya ini yang seperti apa. Ya, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya ini kita sebenarnya untuk mencari, mengumpulkan, cara menyajikan data-data yang banyak ini. Karena kan pasti adik-adik melakukan pengukuran nggak cuma 1-2 kali ya. Pasti melakukan pengukuran, peta ukurnya bisa banyak, bisa 20 misalkan, atau bisa 25 atau lebih dari 25 petak ukur. Di tiap petak ukur melakukan pengamatan, misalkan pengamatan faktor lingkungan, itu bisa berkali-kali. Kalau dijumlahkan kan atau di tabulasi itu datanya sangat banyak sekali. Lalu bagaimana cara menyajikan data seperti itu? Kita perlu mengeksplorasi. Ya, eksplorasi datanya ini nanti mau kita apain ya? Sehingga nanti kita juga bisa paham data-data yang kita punya ini data yang seperti apa sih nantinya. Nah, ini akan sangat memudahkan kita nantinya selain untuk menganalisis ya, juga bisa memudahkan kita untuk nantinya melakukan pembahasan. Nah, itu sangat-sangat mendukung sekali. Ya.
Dan di eksplorasi data ini ketika kita sudah paham ya data yang kita punya, itu sangat-sangat memudahkan kita tentunya untuk menganalisis data, untuk menentukan nantinya mau dianalisis statistik misalkan itu mau menggunakan metode apa ya. Jadi tujuannya apa gitu kan? Tujuannya di sini kita bisa tahu distribusi data, mendeteksi adanya nilai outlier. Outlier itu pencilan, nilai yang ekstrim di luar dari range data yang biasa kita punya. Nah, outlier itu kalau misalkan kalau adik-adik bikin di R statistik atau di SPSS ada titik-titik ada titik-titik sebaran data, itu ada data yang dia keluar ya terlalu jauh ekstrim, terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Kita bisa mendeteksi nih dengan adanya eksplorasi data. Kemudian kita juga bisa menentukan nanti pola hubungan antar variabel kayak gimana, kemudian menguraikan variabel-variabel penting, dan terakhirnya adalah kita bisa menentukan nanti uji asumsinya mau apa ya, sehingga sekali lagi sangat memudahkan kita untuk menganalisis data ya. Menganalisis data yang kita pilih didasarkan apa? Didasarkan dari data yang kita punya sekaligus dengan tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Itu sangat penting dilakukan ya. Manfaatnya apa? Ini tentu saja yang pertama tadi bisa mempermudah untuk membaca data dan memahami, mempermudah untuk melakukan proses uji statistiknya, kemudian membantu peneliti memahami lebih jauh dari informasi yang muncul, informasi keuangan atau informasi geografis yang mungkin muncul dalam data yang ada di punya. Yang terakhir ini bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi saya punya data yang seperti ini nih gitu. Tipe datanya atau jenis datanya apa? Jenis datanya seperti ini. Jenis data seperti ini kayaknya bisa kita sajikan dengan model yang seperti ini. Misalkan seperti itu, ya. Nah, ini pasti sudah adik-adik kenalkan juga, ya, kenal di riset. Ya, ada jenis data, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Ya. Yang atas ini biasanya adalah merupakan data-data kualitatif. Ya, nominal ini ada data statistik, ada kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan, jadi nilainya sama, tidak ada yang lebih tinggi. Misalkan kita mengkuantifikasikan, ya, ini data kualitatif tapi bisa kita kuantifikasikan, bisa kita beri bobot angka atau bobot nilai. Bobotnya nilai itu bukan berarti nilai ini menunjukkan kedudukan ya, sekali lagi ya. Jadi misalkan kayak kanan dan kiri, laki-laki dan perempuan, kan laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih besar nilainya, tapi nilainya serupa. Atau mungkin mengarahnya misalkan ke warna merah ataupun biru, itu kan tidak ada yang memiliki nilai lebih tinggi. Beda dengan ordinal. Kalau ordinal ini mengarahnya ke ada nilainya, ada bobotnya. Ini biasanya diambilnya ke penelitian-penelitian di lab parasaran alam nih. Biasanya lab parasaran alam atau lab pengolahan kawasan motivasi ini sering kali menggunakan metode ini. Ada skala Likert, ya, ada skala gimana misalkan 1 itu tidak baik, 2 itu kurang baik, 3 cukup baik, sampai dengan skalanya 1 sampai 5 misalkan. Atau mungkin kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan itu kan dia ada bobotnya ya. Ketika dia tidak puas nilainya kecil, tapi kalau dia sangat puas nilainya sangat tinggi. Nah, itu bisa ada nilainya. Ya, ada kategori yang memiliki nilai. Sementara kalau sekali lagi kalau nominal itu tidak ada. Nah, kedua tipe jenis data, misalnya kita punya data yang model seperti ini gitu kan, berarti sebenarnya ini adalah data-data kualitatif. Lalu nanti apa yang harus kita lakukan? Nanti slide berikutnya ya. Lalu yang bawah apa? Yang bawah ini adalah data kuantitatif. Ya, data kuantitatif apa? Ada interval, ada rasio. Ya, interval atau rasio ini sebenarnya serupa tapi tidak sama ya. Karena yang satu tidak memiliki nilai non mutlak, sementara yang satunya lagi memiliki non mutlak. Ini saya percepat aja karena ini pasti sudah dikenalkan sebenarnya di praktikum riset. Jadi enaknya adalah praktikum riset adik-adik itu to do. Jadi belajarnya sambil melakukan penelitian. Sebenarnya di dalam riset tersebut adik-adik sudah mempraktekkan di materi-materi ekologi kuantitatif ya. Karena ekologi kuantitatif itu sekali lagi cabangnya tidak hanya atau pendeskripsian objeknya tidak hanya untuk vegetasi saja. Karena lab ekologi kadang terkenalnya kalau lab ekologi itu vegetasi, kalau lab satwa itu ya sampahnya gitu. Enggak, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang ekologi kuantitatif itu subjeknya bisa ke komunitas tumbuhan, bisa juga ke komunitas
satwa, atau juga bisa ke levelnya populasi. Nah, ini tergantung dari tadi tujuan penelitian adik-adik di awal. Ya, ini termasuk ke tujuan dan juga ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya adik-adik mau penelitian di tingkat organisasi biologis yang mana nih? Di level populasi kah, level komunitas kah, atau level ekosistem kah? Nah, ketika mau men-sampling kan adik-adik kan juga harus tahu TPOB-nya adik-adik mau merujuk ke yang mana. Nanti setelah dapet, nanti menentukan sampling-nya, menentukan apa saja yang nanti akan kita ukur, kemudian setelah diambil datanya, jenis data yang kita punya itu jenis data apa saja, ini harus bisa kita kelompok-kelompokkan kembali. Nah, teknik analisisnya itu bisa menggunakan dua teknik. Ya, ini biasanya memilih salah satu teknik ini sudah cukup rumit ya. Ada analisis data kualitatif, ya, biasanya datanya berupa kategori, atau analisis data kuantitatif. Nah, data berupa angka atau dapat diangkakan. Ya, tadi meskipun tadi jenis datanya adalah mungkin dia masuknya adalah kategori data kualitatif. Tapi kalau dia bisa diangkakan dan kita mau mengkuantifikasikan, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Di sini yang saya akan deskripsikan adalah tentang analisis yang kuantitatif ya, kualitatif. Karena di analisis kuantitatif, nah ini yang harus ada dipahami, itu ada dua tipe. Ya, ada analisis deskriptif, ada analisis inferensial. Jadi jangan dianggap kalau analisis deskriptif itu berarti yang kalimat-kalimat doang, itu berarti tidak kualitatif sifatnya. Nah, tapi bisa juga itu termasuk ke dalam analisis kuantitatif. Lalu bagaimana caranya kalau analisis deskriptif itu? Kalau analisis deskriptif ini memang menganalisis datanya dengan cara mendeskripsikan, ya, atau menggambarkan data yang terkumpul. Tapi ini tidak bisa digeneralisasikan. Ya, berbeda dengan yang analisis diferensial ya. Kemudian penyajian datanya ini dalam bentuk tabel, ada cross tab atau tabulasi silang. Kalau bentuk visualnya bisa histogram, bisa box plot, bisa scatter dan sebagainya. Kemudian biasanya sudah mulai ada penghitungan ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral itu apa? Ada min, median, dan modus. Ya, min itu rata-rata, ya kan? Masih ingat ya? Ada juga kuartil 1, 2, 3. Nah, kalau di box plot itu biasanya adik-adik bisa menyajikan kuartil 1, 2, 3, nilai maksimum minimumnya dan nilai minnya itu biasanya muncul nanti dia. Kemudian ada standar deviasi. Kalau untuk penyebaran ya bisa standar deviasinya, varian, range, deviasi kuartil, deviasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang ketika adik-adik menyajikan data dalam bentuk cross tab atau misalkan histogram atau mungkin adalah box plot gitu kan, sebenarnya adik-adik telah melakukan analisis deskriptif meskipun ini adalah masuknya merupakan bagian dari analisis kuantitatif ya, bukan kualitatif tapi kuantitatif. Jadi jangan menganggap kalau yang diceritain doang itu yang kualitatif saya kayak gitu, enggak ya, tetapi itu bisa masuk ke kuantitatif sekali lagi. Lalu ada lagi namanya analisis inferensial. Inferensial ini ada analisis yang dilakukan untuk penarikan kesimpulan. Jadi kalau yang tadi deskriptif ini tanpa membuat kesimpulan ya, kalau yang ini bisa membuat kesimpulan. Nah, analisis ini biasanya kita mengambil sampel dari populasi yang jumlahnya banyak. Nah, ini ada dua bagian nih, yaitu ada analisis di analisis inferensial sendiri ada dua bagian, yaitu ada analisis komparasi dan juga analisis korelasi. Ya, ada komparasi perbandingan dan juga korelasi atau hubungan. Ini yang biasanya ada diterapkan di riset, betul? Pasti ada yang analisis korelasi, betul kan? Betul nggak? Betul. Kayak dari tahun ke tahun ya, gitu, dari saya praktikum. Mungkin dari kakak tingkat praktikum biasanya kita pasti melakukan analisis korelasi. Umumnya kayak gitu, banter-banter kita ada uji beda, ya kan, ANOVA atau regresi misalkan. Nah, ini tadi menyambung tentang tadi analisis deskriptif ya, penyajian data. Nih, adik-adik kalau muncul model analisis data seperti ini, yang paling kiri itu box plot adik-adik. Itu sebenarnya ketika adik-adik menyajikan data menggunakan box plot itu informasinya sangat lengkap sekali gitu kan. Itu garis ke atas dan garis ke bawahnya itu menunjukkan nilai yang atas dan nilai bawahnya, kemudian ada
sebagai kuartilnya dan sebagainya. Ini adik-adik nanti bisa pelajari sendiri cara pembuatannya bagaimana Bu gitu kan. Tuh. Di YouTube banyak adik-adik. Jadi paling enak itu memang searching di YouTube, karena kadang kalau kita mencoba analisis data step by step itu lewat tulisan gitu kan, kadang suka nggak, beberapa orang mungkin agak merasa sulit untuk membayangkan gitu kan. Jadi kalau sekarang nge-YouTube itu lebih enak sekali, jadi step by stepnya bisa kita ikuti sedikit-sedikit gitu kan, tiap langkahnya sambil ada dipraktekan gitu. Ini yang mungkin sambil sharing pengalaman aja ya, ketika skripsi sama yang saya lakukan, ada analisis statistik, saya melakukan analisis yang saya gunakan maksudnya adalah kuantitatif, kemudian masuk ke tipe korelasi dan juga komparasi, jadi masuk ke analisis diferensial sebenarnya saat itu. Waktu itu saya nggak bisa analisis statistik deh, jujur aja gitu kan. Belajar cuma statistik secukupnya saat riset. Kemudian mau belajar lagi tuh agak sedikit bingung gitu kan. Jadi siapa yang ngajarin ya gitu kan, nggak ada yang ngajarin nih, jadi saya bingung gitu kan. Saya udah punya data gitu kan, dan saya tidak melakukan eksplorasi data, itu kesalahan saya. Jadi saya punya data, aduh datanya banyak banget, nggak tahu mau diapain, tapi tujuannya itu untuk mengetahui ini. Jadi saya sudah tahu tujuannya sebenarnya ketika dicari gitu kan. Saya hanya waktu itu berpikirnya kayaknya saya nanti nggak bisa analisis statistiknya deh gitu kan, nanti aja deh di analisisnya. Akhirnya selama 2 bulan saya angkurin datanya, jadi sudah saya tabulasi, sudah saya masukkan ke dalam Excel, tapi tidak saya apa-apakan selama 2 bulan tuh. Udah saya ngelayap aja, main nongkrong sama teman-teman gitu kan. Cuman ketika melihat waktu itu saya ditegur ya sama DPS saya, dosen pembimbing skripsi saya. Ditegurnya sangat lembut sekali, bukan yang dimarah-marahin tuh, bukan. Jadi cuma ditanyain, halo Prita, apa kabar? Kok menghilang? Hanya sebaris kalimat tersebut di email gitu kan, itu yang membuat saya langsung, wah, DPS saya sudah sadar kalau saya hilang ya. Karena mungkin DPS saya menunggu lama, saya nggak datang-datang gitu kan. Cuman akhirnya saya lihat lagi, akhirnya saya baru mau mulai eksplorasi data. Kan. Ketika dieksplor data, oh ternyata datanya seperti ini, oh ternyata saya bisa menganalisis seperti ini nantinya ya, menentukan hipotesis dan sebagainya. Setelah hipotesis muncul, oh ya nanti kita harus memilih tes gitu kan, dan setelah kita pahami data-data yang kita miliki gitu, baru kita bisa melakukan atau pemilihan jenis analisis yang akan kita gunakan. Nah, saya rasa dari sering ketika penelitian sering nih menampilkan model seperti ini, ada box plot, ada histogram, ada scatter plot ya, model seperti ini ASIS yang digunakan gitu kan, tapi kadang nggak nyadar padahal ini adalah bagian dari salah satu penyajian data ya, salah satu teknik penyajian data secara deskriptif tapi dengan teknik kuantitatif ya, dengan teknik kuantitatif. Lalu di komparasi dan korelasi itu apa ya? Komparasi dan juga korelasi. Kalau komparasi ini adalah untuk membandingkan ya antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Ya, jadi komparasi ini namanya compare ya, mengcompare gitu kan. Compare itu membandingkan. Sementara kalau korelasi ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan ya, atau pengaruh. Nah, ini yang adik-adik sedang lakukan ya di riset. Nah, ini adalah salah satu bagian, keduanya ini adalah bagian dari analisis diferensial. Lalu teknik analisisnya apa nih kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya akan melakukan analisis komparasi, atau mungkin oh saya akan melakukan analisis korelasi. Apa yang akan saya pilih gitu kan, teknik analisis data apa yang akan kita pilih. Nah, ini tergantung dari 4 aspek nih, jenis datanya dan banyaknya variabel yang adik-adik punya tuh yang seperti apa, kemudian skala pengukuran data, kemudian distribusi datanya seperti apa, normalkah atau tidak normal. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pemilihan ketika masuk ke statistik, parametrik atau non parametrik ya. Kemudian nanti dikaitkan dengan permasalahan dan juga tujuan ya. Jadi ada 4 pertimbangan ini ya, 4 pertimbangan ini yang perlu adik-adik pertimbangkan ketika memilih jenis uji statistik yang akan adik-adik gunakan. Lalu kalau
dilihat dari bentuk parameternya, ini kita kenal ada dua jenis statistik ya, ada statistik parametrik dan juga non parametrik. Ini pasti juga adik-adik sudah pahami ya. Kalau parametrik itu banyak sekali syarat-syaratnya biasanya. Kalau non parametrik itu enggak menetapkan syarat-syarat terutama ya, data tidak perlu terdistribusi normal. Kalau parametrik itu ciri khasnya adalah data perlu bisa terdistribusi normal. Kalau data yang saya punya tidak normal bagaimana? Sebenarnya ada salah satu teknik yang untuk dinormalkan. Tapi kalau ternyata mentok tidak bisa, memang mau tidak mau kita mainnya adalah di statistik non parametrik. Berarti nggak sahih dong. Ya nggak juga adik-adik. Jadi sebenarnya semuanya benar. Asal gini, adik-adik jangan pernah mempermainkan data. Ya, datanya tidak normal, kemudian adik-adik memaksakan di parametrik. Udah di parametrik. Jadi nggak ketahuan ini, nggak dicek ini, gitu kan. Nanti di hasil statistiknya akan terlihat, akan terbaca. Jadi terlihat ngaco. Ya, akan terlihat ngaco, gitu kan. Kalau mungkin adik-adik nggak kelihatan, gitu kan. Tapi bagi ketika ada adik nanti pendadaran ya, bagi dosen-dosen yang hadir itu bisa tahu kok kayak gini datanya, gitu kan. Itu pernah terjadi di pendadaran adik-adik, pendadaran saya lupa pendadarannya kakak tingkat kalian, gitu kan. Saya melihat datanya kok agak aneh, gitu kan. Kemudian saya tanya, ini pilihnya parametrik, datanya terdistribusi normal nggak? Nah, saya tanya seperti itu. Normal, gitu kan. Hasil analisisnya mana? Coba saya mau lihat hasil analisisnya, gitu kan. Begitu ditampilkan ternyata hasilnya adalah tidak normal. Loh, datanya tidak terdistribusi normal, kenapa dipaksakan ke parametrik? Datamu terlihat aneh jadi. Ya, hasil analisis datanya jadi terlihat aneh. Ya, adik-adik juga ini bisa memperdalam lagi di sekali lagi deh, adik-adik sekarang harus berbahagia ya, model perkembangan teknologi ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari dunia maya ya, dari YouTube, Google ya. Google tuh luar biasa. Dulu saya ketika mau mencari materi fitoremediasi misalkan, itu aja penelitiannya baru 1-2 ya, kalau kita lihat di Google tuh baru cuma 1 kali tampilan, gitu kan. Nanti nggak ada next-nya, gitu kan, atau selanjutnya itu ketika dibuka tuh udah nggak ada kaitannya dengan fitoremediasi. Tapi kalau sekarang gitu, tentang fitoremediasi misalnya kita klik, wah ada keluar banyak. Kita mencari cara analisis korelasi, gitu kan, itu akan keluar banyak sekali tata cara. Bahkan ada beberapa website yang kadang mengajarkan step by step, dan mereka juga kadang menyediakan studi kasus. Ya, itu adik-adik bisa mempelajari di situ. Saya sendiri akhirnya juga memang awalnya ragu-ragu kan mencoba analisis statistik itu, tapi akhirnya yaitu belajar mandiri. Jadi baca dari buku waktu itu dan mengikuti step by step-nya. Pertama saya nyoba data yang ada di buku tersebut, saya uji coba, gitu kan. Dan ternyata hasil yang saya peroleh sama dengan yang di buku, gitu kan. Baru habis itu saya berani untuk menganalisis data saya sendiri, gitu kan. Ketika sudah keluar, apa yang harus dilakukan? Nah, ini teknik interpretasi nih yang harus adik-adik bisa lakukan. Ya, jangan sampai udah keluar angkanya terus bingung. Ju artinya opo, gitu. Nggak ngerti, gitu, atau nggak paham, gitu. Lalu pembahasan seperti apa, jadi nggak paham. Nah, kalau untuk analisis komparasi ya, perbandingan, kalau kita lihat dari jumlah kelompok, ini ada beberapa variabel. Nanti kita lihat nih bagian kolom paling kiri ada jumlah kelompok, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Dia independen atau korelasi misalkan ya, berkaitan, gitu kan, atau dipengaruhi juga. Ada variabel apa yang diuji, jenis datanya apa. Nah, ini adik-adik boleh milih nih, bisa memilih. Ada chi-kuadrat, ada Smirnov, ada lain sebagainya. Lalu kalau yang data yang kita punya ternyata dalam masuk interval atau rasio, ya bisa pakai mungkin yang paling sering kita lihat adalah ANOVA. Kalau di sini singkatnya ada ANAVA. Ini sama ya, ANAVA dan analysis of variance. Ya, bisa. Lalu kalau yang korelasi bagaimana? Yang korelasi juga sama nih. Ini ada koefisien kontingensi, gitu kan, ada range Spearman, ada discriminant analysis, atau yang interval ada EK, ada regresi dengan variabel dummy, ada korelasi produk moment. Banyak sekali jenis-jenis analisis statistik yang bisa adik-adik pilih. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, adik-adik searching, ya, googling, banyak sekali tersedia. Ya.
Lalu kalau yang misalkan tadi kita mau analisa fisiknya ke parametrik apa parametrik ya, ini ada beberapa syarat analisa parametrik nih, ada 9 ya, ada 9, banyak sekali ya datanya ya, tapi tidak semuanya, kadang untuk beberapa jenis analisa fisik membutuhkan ke-9-9-nya. Nah, ya ada modelnya begini adik-adik. Misalkan tadi kita memilih tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu hanya membutuhkan persyaratan nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5 apa saja gitu kan. Nomor satunya apa ini? Nggak kelihatan ya nomor satunya. Yang kedua ini ada data berskala interval atau kualitatif. Ada data terdistribusi normal. Kemudian yang terakhir ada sampai tidak terjadi heterosedastisitas. Ya, nanti adik-adik bisa membaca sendiri arti dari masing-masing. Data normal tuh kayak gimana sih? Yang linear kayak gimana sih? Autokorelasi apa sih? Homogenitas apa sih? Kemudian kolinearitas atau multikolinearitas itu apa? Ya. Karena memang sekali lagi ini padat merayap. Padahal informasinya itu sebenarnya efektif perkuliahan 40 menit ya. Jadi saya coba di cepat gitu kan. Nanti adik-adik akan saya beri slide-nya adik-adik, jadi nanti bisa mempelajari juga. Nanti tinggal men-searching aja, oh kalau misalkan analisis korelasi yang Spearman kayak gimana, oh misalkan kalau yang bandwidth nih seperti apa, oh misalkan UJT itu yang kayak gimana, atau t-test, oh ANOVA seperti apa, atau ANACOVA itu yang seperti apa ya, nanti bisa cari. Nah, ketika analisis kualitatif, kita punya data, kita sudah melakukan eksplorasi data, ternyata data yang mau kita analisis tujuannya itu salah satunya menggunakan analisis statistik. Nah, kita bisa nih merujuk ke bawah analisis statistik. Distribusinya apa? Normal, tidak normal? Oh, ternyata normal. Normal kita bisa melakukan statistik parametrik. Kemudian kita bisa melakukan pengujiannya melalui cara manual atau berdasarkan menggunakan software program komputer. Banyak sekali adik-adik bisa R statistik, bisa R statistik, bisa R Studio, ya bisa SPSS, bisa Primer Tab, bisa Kanoko, ya Kanoko itu juga banyak software untuk analisis ekologi. Atau mungkin yang sederhana gitu, ada yang namanya Biodiversity Pro. Itu tuh sangat sederhana sekali kalau yang Biodiversity Pro. Itu bisa menganalisis yang sederhana. Jadi bisa untuk analisis pola spasial, untuk analisis diversitas. Jadi adik-adik tidak secara manual tuh. Kalau misalkan mau diversitas Simpson atau Salmon gitu kan, tuh bisa langsung input datanya, nanti langsung keluar nilainya. Sangat mudah sekali. Adik-adik boleh searching Biodiversity Pro, itu juga bisa. Tidak saya ajarkan, karena nanti kalau diajarkan adik-adik terus nantinya, wah langsung pakai Biodiversity Pro aja, ya akhirnya nggak paham prosedur tahapan by tahapannya. Jadi sebelum nanti adik-adik menggunakan analisis yang sederhana, analisis atau alat bantu yang sangat-sangat memudahkan, ya, yang sangat-sangat memudahkan, itu baiknya adik-adik menggunakan manual dulu, sehingga adik-adik tahu tahapan-tahapan tiap analisisnya, sehingga ketika nanti menginterpretasikan datanya lebih paham. Bagaimana kalau data yang kita punya, nggak mau dianalisis secara statistik kok, gitu kan, atau kita memilih analisis non statistik, ini bisa kita menentukan dengan metode quantitative lainnya. Ya, bisa tadi dengan deskriptif misalkan, sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini ada studi kasus nih adik-adik. Misalkan tujuan penelitiannya ini adalah mengetahui pengaruh dari faktor lingkungan terhadap kepadatan plankton. Data yang tersedia ini ada suhu, kecepatan arus, salinitas, kandungan oksigen, terlarut, pH perairan, kerapatan aktivitas mangrove, jumlah dan juga jenis plankton. Saya minta dong adik-adik di kolom chat menjawab. Kira-kira kalau ini kita pakai pendekatan kuantitatif ya, analisis kuantitatif,
bukan pendekatan kualitatif nanti adik bisa belajar di metode KSDH ya, itu akan dijelaskan detail. Saya mau menggunakan analisis kuantitatif ya, analisis kuantitatif. Kira-kira ini masuknya ke analisis kuantitatif deskriptif atau inferensial. Kalau kita coba kita prediksi dengan tujuan yang ada, kemudian data yang tersedia, kira-kira masuknya adalah yang deskriptif atau inferensial. Kalau inferensial ini kan ada dua tadi ya, ada komparasi dan juga korelasi. Ini masuknya kemana ya? Yang komparasi kah atau korelasi kah? Kalau ternyata itu inferensial. Jadi adik-adik silakan menjawab di kolom chat. Misalkan, oh deskriptif atau mungkin inferensial yang komparasi atau inferensial yang korelasi. Monggo adik-adik silakan menjawab, semuanya wajib menjawab, menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan lihat sekaligus saya recap sebagai daftar hadir adik-adik. Kira-kira apa ya? Masuknya ke kuantitatif yang mana ya? Wow, sudah banyak nih yang menjawab. Satu menit ya. Ada yang mau membantu menjelaskan mungkin perwakilan dengan menjawab, oh saya memilih deskriptif atau saya memilih inferensial yang korelasi, oh saya memilih yang inferensial yang komparasi. Sebutkan alasannya. Yuk, siapa yang mau menjabarkan langsung? Mungkin saya dulu. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Abriza. Tadi saya menjawab bahwa studi kasus ini termasuk dalam analisis inferensial yang korelasi. Karena di situ bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel di sini ialah faktor lingkungan dan kepadatan plankton. Menurut saya itu. Terima kasih. Okay. Wah, memang ini sangat sederhana sekali ya, tapi memang perlu ketelitian dari kalimat ya, dari kata. Betul sekali tadi yang disebutkan oleh siapa mau tadi? Sama tadi, saya jadi lupa. Iya, Ahmad. Siapa? Riza. Afriza Fahri Ahmad ya. Betul sekali, karena di sini ada kata kuncinya, pengaruh faktor lingkungan. Kita biar kita tahu pengaruhnya seperti apa, dan mungkin kita ingin mengidentifikasi sampai ke berapa besar pengaruhnya gitu kan. Mau nggak mau kita memilihnya memang ke inferensial ya. Kalau hanya ke deskriptif nanti akan jadi sulit untuk kita gambarkan seberapa besar pengaruhnya ya kan, karena kalau tadi deskriptif kan penyajiannya kalau secara visual hanya menggambarkan misalkan bisa histogram gitu kan. Memang untuk data-data yang perawatan vegetasi mangrove, jumlah jenis plankton itu bisa kita sajikan secara deskriptif gitu kan. Tapi untuk analisis menjawab tujuan penelitiannya kita lebih memilih ke korelasi ya, bisa ke pengaruh faktor lingkungan itu untuk menjawab pengaruh faktor lingkungan tersebut. Ya betul sekali ya adik-adik. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini kira-kira nanti yang nomor 2 sudah terjawab berarti ya. Kalau jenis datanya kira-kira maksudnya ke data yang apa ya? Nominal, ordinalkah, atau interval atau rasio? Kira-kira masuk ke data yang kualitatif atau kuantitatif? Ada suhu, kecepatan arus, salinitas. Data yang kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Ya, kuanti, betul, kuanti. Nah, kira-kira nih dianalisisnya pakai yang parametrik atau non parametrik ya? Parametrik, Bu. Parametrik. Ada lagi pendapat lainnya? Ada lagi? Ada? Mungkin di kolom chat ada yang menjawab mungkin ya. Oh, belum ada.
parametrik semua setuju? Parametrik. Parametrik semua nih setuju? Setuju, Bu. Yang lainnya? Ini setuju nih. Kalau semisal datanya ternyata nggak terdistribusi normal bagaimana? Atau ada beberapa persyaratan parametrik yang ternyata tidak dipenuhi, terus gimana? Kata parametrik? Kalau begitu non parametrik. Oke, jadi jawabannya adalah keduanya bisa. Bisa parametrik, bisa non parametrik. Nanti tergantung ketika adik-adik melakukan kan setelah datanya sudah diekspor, kemudian kan diuji ya, bisa diuji autokorelasinya, bisa diuji terdistribusi normal atau tidak dan lain sebagainya. Ketika nanti ternyata paling dasarnya adalah datanya ternyata tidak terdistribusi normal dan tidak bisa dinormalkan juga, gitu kan, otomatis kita bisa memilih ke non parametrik. Ya, jadi nggak usah khawatir adik-adik, sekali lagi ketika punya data yang seperti ini, kok datanya nggak normal gitu kan, sangat umum sekali kok deh kondisi-kondisi, apalagi yang kita amati adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu memang kadang penyajian hasil analisis datanya kadang dia tidak terdistribusi normal, karena itu kan alam ya, tidak diatur oleh manusia, tapi yang mengatur adalah Tuhan. Jadi memang mau tidak mau kita boleh parametrik, tapi karena ada beberapa misalkan untuk uji korelasi bisa dipecahkan dengan metode yang parametrik, bisa juga dengan statistik yang non parametrik ya, kayak tabel yang tadi ditayangkan di slide sebelumnya ya. Jadi keduanya sangat mungkin sekali. Jadi adik-adik ini akan ada tugas ya, saya baru menggunakan 9 paper ya, nanti akan saya ralat ya adik-adik ya, saya tambahi karena pembagian tugasnya masih pakai pembagian tugas psikologi ekosistem malahan ya, 45 orang. Nanti akan saya bagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang ya, 6 orang. Saya sudah sediakan papernya ya, papernya sudah ada. Adik-adik nanti tinggal melihat adik-adik masuk kelompok berapa dan menyelesaikan paper berapa ya. Nanti papernya adik-adik tinggal unduh ya. Oh, saya harus mengunduh paper nomor saya masuk harus menyelesaikan paper nomor 5 gitu ya. Berarti adik-adik adalah kelompok 5 menyelesaikan paper nomor 5. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, adik-adik mereviewnya dari apa? Silahkan reviewnya adalah ke tentang eksplorasi data sampai dengan analisis datanya seperti apa. Jadi tujuannya apa? Tujuan penelitian diungkapkan di situ. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian tersebut itu datanya apa saja. Kemudian data-data tersebut itu masuk ke jenis data yang apa? Ya, jenis data yang kualitatif kah atau kuantitatif kah, ordinal kah, interval atau rasio kah, begitu ya. Lalu masuk ke teknik analisis yang digunakan di jurnal tersebut apa, kualitatif kah atau kuantitatif kah. Kalau adik-adik memilih kualitatif itu mengapa, kalau kuantitatif itu juga mengapa ya, silahkan dijabarkan alasannya. Kemudian kalau dia menggunakan deskriptif hanya menggunakan analisis kualitatif gitu kan, lalu teknik penyampaian datanya seperti apa ya, teknik penyampaian datanya. Kalau dia ternyata deskriptif gitu kan, oh ternyata dia masuknya adalah ke analisis kuantitatif, maksudnya deskriptif gitu kan. Deskriptif juga penyampaian datanya tekniknya seperti apa. Atau oh ternyata dia inferensial, yang korelasi atau komparasi, itu juga bagaimana cara analisis datanya. Lalu adik-adik bisa silakan mencari, misalkan ternyata dia menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Di dalam jurnal tidak disebutkan mengapa dia memilih PCA. Adik-adik silakan searching PCA itu sebenarnya fungsinya untuk apa, kan? Mendeskripsikan apa, sehingga adik-adik bisa lihat di compare nih, oh ternyata PCA itu kan karena untuk meringkas jumlah variabel yang terlalu banyak
dan di penelitian memang variabelnya banyak nih, sampai 20 variabel misalkan, sehingga untuk meringkaskan komponen-komponen utamanya, sehingga dia menggunakan PCA, karena PCA adalah gitu ya. Jadi di searching dan di deskripsikan. Jadi adik-adik lebih bisa memahami kenapa orang memilih analisis seperti itu. Jadi jangan sampai gini adik-adik, yang udah ya yang kita lakukan keseringan. Kenapa saya bilang kita gitu? Karena saya juga belum melakukan hal yang sama seperti yang adik-adik lakukan ketika saya S1. Ketika saya mau menganalisis data sesuatu tuh biasanya saya nyontek ke jurnal gitu kan. Oh, di jurnal itu dia kalau misalkan metodenya begini, dia pakai analisis statistiknya begini gitu. Ya udah, saya nanti mau pakai begitu aja deh. Ya, jadi nggak berpikir bahwa sebenarnya parametrik yang korelasi pun tersedia banyak banget gitu kan. Kita memilih salah satu itu ada dasarnya mengapa memilih seperti itu, karena masing-masing analisis statistik yang kita gunakan itu ada keuntungan dan juga ada kerugiannya, pasti ada. Jadi waktu skripsi awal-awal saya memilih seperti itu, tapi begitu kesininya saya cek lagi, oh ternyata waktu itu saya mencoba yang umum atau common yang sering kali digunakan orang gitu kan. Kemudian saya mencoba pakai analisis yang lain. Jadi waktu itu saya uji beda, kalau nggak salah melakukan uji beda ANOVA gitu kan, pakainya ANOVA. Kemudian setelah melakukan uji beda tersebut kan ada uji lanjutnya, ada post hoc test. Uji lanjutnya seperti apa ketika memang hasilnya adalah memang berbeda gitu kan, lalu yang mana yang berbeda gitu kan. Kalau ANOVA itu kan lebih dari 2 ya, jadi kita nggak harus mencari mana nih yang berbeda gitu kan. Dulu banyaknya tuh orang-orang menggunakannya LSG. Kemudian saya sering searching, oh ternyata ada 2K gitu kan. Oh, kalau 2K nanti bentukannya seperti ini. Lalu saya compare, saya melakukan dua-duanya. Saya melakukan pakai LSG, saya pakai 2K. Saya lihat, oh ternyata keduanya menunjukkan hasil yang serupa gitu kan. Cuman saya prefer ke 2K karena dari interpretasinya saya lebih mudah bagi saya sendiri, saya lebih mudah untuk menginterpretasikan hasilnya gitu. Jadi sekali lagi adik-adik jangan pernah sungkan atau ragu untuk mencoba analisis statistik yang mungkin tidak umum gitu kan, tidak umum digunakan gitu kan, tapi bisa gitu kan. Jangan sampai nggak umum tapi sebenarnya nggak bisa, itu namanya nyari mati ya. Jadi mungkin kadang kala ya di jurusan itu ketika orang menggunakan A itu jadi kayak musim, oh orang banyak yang menggunakan itu gitu kan, akhirnya duduk mau pada analisis statistik modelnya kayak gitu semua gitu kan. Tapi cobalah adik-adik mencari yang yang sebenarnya itu bisa tapi mungkin jarang orang gunakan gitu. Jadi bisa dipraktekkan, dicoba-coba aja. Oh ternyata nanti bisa dilihat nanti interpretasinya mana yang paling nyaman, mana yang paling membuat adik-adik enak gitu. Tugasnya ini nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF ya tentu saja, kemudian diberi tulisan paper nomor berapa, judul papernya apa, tujuannya apa. Jadi ada tujuan dan juga judul papernya, judul dan tujuan papernya, kemudian baru review tentang analisis tentang eksplorasi datanya ya. Dikumpulkan di paling lambat hari Minggu 13 Maret 2022 jam 11 malam ya. Tugas yang dikirimkan di luar batas waktu dan di luar platform yang disediakan. Misalkan ada yang ngirim ke email saya gitu kan, atau ada yang ngirim ke WhatsApp saya gitu kan, ya secara sistem pasti akan diterima ya, tetapi tidak akan dinilai ya, jadi tetap melalui Seamaster. Saran saya kalau mungkin Seamaster sering hang, sering error, bisa mengunggahnya di jam atau di jadwal, jangan mepet-mepet waktu lah kan. Dan mohon hanya perwakilan kelompok saja yang mengirimkan, jadi nanti yang saya koreksi atau saya nilai itu tidak berulang ya. Kadang-kadang kalau semua yang ngirim tuh yang saya buka, oh ternyata kelompoknya bodoh ya kan, atau kelompoknya sama gitu. Jadi perwakilannya saja yang mengirimkan. Jadi nanti yang saya koreksi adalah 10 hasil review
Begitu ya adik-adik ya. Untuk tugas apakah ada yang mau ditanyakan? Ini akan saya perbaiki dulu ya. Nah, ini mungkin jam 11 tadi adik-adik sudah ada yang mendownload gitu kan. Jangan dulu di-download karena belum bisa. Nanti ada yang kurang, pembagian datanya kurang. Salma raise hand, silakan Salma. Baru mau tanya yang pembagian kelompok, tapi udah dijelasin barusan. Maaf ya Mbak. Oke. Saya baginya berdasarkan NIM, urut absen. Ya, nggak saya acak-acak tuh. Jadi 1 sampai 6 ya kelompok 1, 7 sampai 12 ya kelompok 2, gitu-gitulah. Ya, ini akan saya sajikan. Ya, yang paper nomor 10 yang belum tersedia, jadi baru ada buat 9 kelompok. Karena kemarin saya pikir ada 40-an mahasiswa ya, ternyata ada 60 mahasiswa. 60 mahasiswa sebaiknya saya bagi menjadi 10, jadi ada 6 orang. Palingan tidak punya waktu untuk diskusi, tidak banyak penumpang gelap. Begitu, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Belum? Oke, sambil dipikir-pikir ya mau bertanya apa nantinya. Saya lanjutkan sedikit adik-adik tentang uji signifikansi dan komparasi model. Tadi kan misalkan ternyata dari penelitian kita mau melakukan uji signifikansi gitu kan, atau mungkin kita mau komparasi perbandingan gitu kan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Yang kita harus pahami dulu ya. Untuk komparasi sendiri tadi sudah disebutkan di awal bahwa ini adalah perbandingan. Ya, analisis komparasi itu apa ya? Berarti analisis kualitatif untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Ya, komparasi itu membandingkan 2 atau lebih ya. Ini ada atau enggak nih bedanya. Jadi kalau analisis komparasi itu sering kita dengar itu adalah uji signifikansi. Ya, uji signifikansi. Nah, biasanya ada hipotesisnya tuh, misalkan ada atau tidak adanya. Hipotesis 0, ada hipotesis H0-nya dan HA-nya. Nah, lalu kalau signifikansi itu apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat KBBI ya, signifikan itu adalah penting atau berarti. Lalu kalau signifikansi itu adalah keadaan yang signifikan atau keadaan yang penting gitu kan. Tapi kalau dalam statistika, ya, signifikansi gitu kan, fokusnya adalah ke nilai yang muncul gitu kan. Signifikansi itu kan biasanya akan digambarkan dengan sebuah nilai. Ini merupakan nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima atau ditolak. Tujuannya apa? Ya, tujuan uji signifikansi dan komparasi model ini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis. Nah, biasanya memang kita memerlukan ada hipotesis ketika penelitian itu kita punya hipotesis. Hipotesisnya apa? Misalkan hipotesis itu misalkan tidak ada perbedaan faktor lingkungan atau tidak ada perbedaan dari segi aspek kondisi biotiknya misalkan seperti itu ya. Jadi kita gambarkan dengan atau kita analisiskan dengan tes yang kita gunakan bisa menggunakan uji signifikansi. Ya, signifikansi statistik itu merupakan tingkat keyakinan yang memadai untuk menerima suatu hipotesis. Ya, apa saja uji signifikansi gitu, atau uji statistika yang bisa kita gunakan. Nah, ini bisa dites, ya, bisa ANOVA atau ada yang mungkin meningkat sebagai ANAVA, sama aja ya. Ini analysis of variance. Itu sama nih, ada uji signifikansi. Kalau yang dites itu biasanya 1 atau 2 kelompok sampel, sedangkan ANOVA nih biasanya perkembangan dari si dites sendiri ya. Jadi dia lebih 2 rata atau lebih. Kan. Nah, biasanya kalau di ANOVA nanti memerlukan post hoc test atau uji lanjutannya. Ya, banyak, ada tadi sudah saya sebut, ada LSD, ada 2K, ada banyak sekali. Kemudian ada juga analysis of covariance atau ANACOVA. Nih, kalau ANACOVA ini nggak cuma membandingkan dia, tetapi juga dia bisa menguji hubungan juga kalau ANACOVA. Adik-adik bisa searching tahapannya seperti apa, caranya seperti apa. Untuk analisis statistik seperti ini, adik-adik bisa juga dengan menggunakan Excel, bisa menggunakan Excel stat. Ya, jadi sebenarnya ada tuh
salah satu bagian dari Microsoft Excel itu mengaktifkan Excel Start. Kalau saya sih nyaman-nyamannya gitu, nanti adik-adik coba ya di searching gitu kan. Excel Start itu juga sangat nyaman sekali untuk kita gunakan, karena untuk tampilan datanya itu tampilan data Excel gitu kan, tapi banyak sekali analisis data yang bisa kita gunakan, bisa PCA, bisa GLM, bisa analisis regresi sederhana atau linear berganda gitu, tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan. Lalu bisa juga nih, itu kan kalau yang parametrik ya, non parametrik bagaimana? Kalau non parametrik bisa met with me, U-test, bisa kamu gross minor dan lain sebagainya, banyak sekali ya, tadi sudah disebutkan di tabel sebelumnya, di tabel komparasi dan juga korelasi. Ya, ini akhir dari slide kita. 12 ternyata. Saya berharapnya sih nggak sampai jam 12 ya, ternyata udah jam 12 lewat. Memang benar-benar materi ini tuh tidak bisa dijelaskan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Ini seharusnya ya adik-adik pertemuan hari ini tuh kita uji coba analisis uji komparasi, uji signifikansi dan komparasi model gitu kan. Tapi karena waktunya sangat terbatas, besok adik-adik harus masuk ke analisis pola spasial, analisis pola spasial dalam habitat yang kontinu. Jadi yang sekarang adik-adik dimohon untuk mempelajari sendiri ya, karena banyak sekali sekarang website yang tersedia untuk dicoba. Mereka menyediakan itunya juga, studi kasus. Jadi adik-adik biar terlatih bisa pakai studi kasus ya. Mungkin memang yang paling terpercaya dan tidak memerlukan lisensi ya, itu R ya, pakai software R gitu kan. R Studio bisa atau R Statistik bisa gitu kan. Sementara kadang kalau SPSS sebenarnya berbayar ya. Mungkin ada beberapa suka ada yang crack ya, itu yang monggo ya, tapi sebaiknya jangan sih ya. Atau pakai Excel Stat adik-adik, atau Primer, itu beberapa software yang bisa digunakan untuk analisis statistik di bidang ekologi. Ya, di bidang ekologi. Primer juga setahu saya juga untuk yang analisis sosial memungkinkan juga kok, tergantung jenis statistiknya ya, karena analisis sosial kan bidang ilmu sosial itu kan juga kan bisa analisis statistik juga di dalamnya. Nah itu juga bisa menggunakan Primer masalah. Saya nggak update Primer yang keberapa kemarin, karena lumayan berkembang juga, tapi cukup rumit. Ada juga SAS ya, SAS. Banyak sekali adik-adik. Mungkin ada yang punya pengalaman pakai software lainnya? Adakah di sini yang punya pengalaman bisa sharing? Berapa software yang sudah pernah adik-adik gunakan? Ada yang menggunakan selain R Statistik dan juga Excel? Atau Mungkin SPSS, Mbak. Oh, SPSS. Udah pernah nyoba ya berarti ya SPSS ya? Iya, diajarin di praktikum Despen kemarin sama pariwisata. Oke. Lebih enak SPSS atau R? Enak mana? Kalau menurut saya pengoperasiannya lebih enak SPSS karena sederhana gitu sih. Karena tidak perlu menginput itu ya, programnya ya, perintahnya ya. Iya, bener, Mbak. Tinggal dipilih ya, tinggal memilih mau ngapain nih, mau diapain gitu ya. Excel Stat adik-adik silakan coba, itu enak sekali. Bisa yang gratis dulu, trial ya, coba yang trial 30 hari. Kalau saya saranin sih nanti kalau ada di mau skripsi gitu kan, dicoba nggak ada salahnya untuk menguji coba gitu kan, 30 hari ini ya, 30 hari, tapi pastikan memang itu memang fokusnya untuk analisis data, nanti masih bisa ada digunakan. Selanjutnya soalnya berbayar kalau masalah Excel Stat. Itu tampilannya persis seperti Excel. Hanya ada tambahan analisis statistik di bagian tab menu bagian atas. Itu saya pribadi antara R sama SPSS dulu memang lebih mudah SPSS ya. Cuman ketika kenalan dengan Excel Stat, enak Excel Stat. Jadi Excel
Stat, STAT. Ya, Excel Stat. Ternyata lebih enak Excel Stat. Ya, data yang tersimpan dalam bentuk Excel. Jadi enaknya seperti itu. Kalau SPSS kan datanya nanti ya simpanan datanya kan tipe data khusus SPSS ya, jadi berbeda. Tapi kalau yang Excel Stat itu yang tersimpan data Excel. Jadi enak sekali. Jadi monggo adik bisa uji coba menggunakan itu yang nyaman gitu kan. Dan mencoba software-software lainnya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ini sambil saya nanti perbaiki dulu, saya tarik dulu nih tugasnya. Ada yang Mungkin saya mau tanya Mbak. Hmm? Saya takutnya salah persepsi sih, jadi misal salah bisa tolong diluruskan ya Mbak. Mengenai data yang sejajar tadi antara ordinal dan nominal itu kan ada yang skala Likert itu loh Mbak, itu kan untuk datanya kualitatif tapi ada angkanya gitu. Nah, walaupun ada angkanya itu berarti skala Likert itu tuh nggak bisa disebut sebagai data kuantitatif ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Kalau untuk jenis datanya, dia sebenarnya masuk jenis data kualitatif. Tapi untuk analisis datanya, dia bisa masuk ke analisis kuantitatif. Gitu. Karena analisis kuantitatif, gitu kan, tadi kalau disebutkan di awal, analisis kuantitatif itu masuknya adalah ini datanya dia bisa berupa angka atau yang dapat diangkakan. Ya, dapat diangkakan. Karena kan dia kalau pakai yang skala ya, misalkan kepuasan wisatawan gitu kan. Kepuasan wisatawan itu kan berarti kan ada nilainya bertingkat ya. Artinya kalau tidak puas sampai dengan puas itu, kalau yang puas ya berarti nilainya lebih tinggi gitu kan. Itu kan ada grade nilainya. Itu kan tipe datanya adalah atau jenis datanya dia kan ada ordinal. Ya, karena jenis datanya ordinal itu dia bisa diangkakan. Itu kalau untuk distatistikkan saya mau analisis statistiknya mau distatistikkan kan sangat-sangat memungkinkan untuk menggunakan analisis kuantitatif. Bisa deh, boleh. Rata-rata memang ketika menskalakan gitu kan, itu biasanya memang tahapan selanjutnya biasanya mau dianalisis statistik, biasanya seperti itu, dianalisis kuantitatif. Begitu. Dipahami nggak ya? Bisa Mbak. Jadi semisal kalau Likert itu disebut sebagai mengangkatkan data yang bersifat kualitatif itu benar ya Mbak ya? Kalau jenis datanya iya, masuk jenis data kualitatif. Tapi kalau untuk menganalisis datanya, itu bisa menganalisis datanya bisa ke kuantitatif, bisa ke kualitatif. Tergantung nanti mau ditampilkannya mau seperti apa. Begitu. Jadi benar juga ada yang kalau disebutnya adalah data kualitatif, iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rita. Sama-sama. Ada lagi kah? Ada lagi? Sambil saya mengganti, nambahin satu paper ya. Ada lagi kah? Adik-adik, sebelum saya tutup. Cukup mumet. Mulai berat ya pembahasannya, karena emang kuantitatif adik-adik harus berbahagia kalau mau di semester akhir ketemu ekologi kuantitatif, karena bisa jadi refresh ingatan gitu. Mungkin kadang kurang paham di riset gitu kan. Kadang di riset kan yang kita gunakan hanya yang kita gunakan saja biasanya kita paham gitu kan. Sementara pilihan-pilihan yang lainnya kita nggak bisa gitu kan. Nah ini di ekologi kuantitatif gitu kan sangat memungkinkan untuk mengetahui banyak sekali metode-metode untuk pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ekologi. Kalau tidak ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ini akan segera saya perbaiki tugasnya, mungkin sekitar